3 tahun yang lalu, 1 Oktober 2022, tragedi Kanjuruhan masih lekang di ingatan kita. Tragedi yang menewaskan lebih dari 100 orang, yang tentunya menjadikan tragedi paling kelam dalam dunia sepak bola Indonesia. Lantas bagaimana tragedi mengerikan itu terjadi, dan bagaimana kronologinya? Dan inilah kronologi tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Kapolri menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan tim investigasi, tragedi Kanjuruhan bermula pada 12 September 2022. Saat itu, pihak panitia pelaksana pertandingan Arema FC mengirimkan surat ke Polres Malang terkait permohonan rekomendasi pertandingan Arema FC versus Persebaya yang akan digelar pada Sabtu 1 Oktober pukul 20 WIB. Kemudian Polres Malang menanggapi surat dari panitia pelaksana dengan berkirim surat secara resmi untuk mengubah jadwal pertandingan menjadi pukul 15.30 dengan pertimbangan faktor keamanan. Selanjutnya, Polres Malang melakukan persiapan pengamanan dengan melaksanakan berbagai macam rapat koordinasi. Hasilnya terdapat penambahan jumlah personel pengamanan yang semula 1.073 petugas menjadi 2.034 petugas. Selain itu, hasil rapat koordinasi disepakati untuk supporter yang hadir hanya di Aremania. Pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang menjadi ajang yang sangat dinantikan publik sepak bola Indonesia. Namun berakhir pertandingan dengan skor 2-3 untuk kemenangan Persebaya memicu kekecewaan besar dari pendukung tuan rumah. Beberapa menit setelah peluit panjang dibunyikan, ratusan supporter turun ke lapangan. Aparat keamanan respon dengan menembakkan gas air mata yang ternyata diarahkan ke tribun penonton. Tindakan ini memicu kepanikan massal. Ribuan penonton berebut keluar melalui pintu stadion yang seharusnya sudah dibuka sejak 5 menit sebelum pertandingan usai. Sayangnya pintu masih dalam keadaan terkunci atau terbuka sangat sempit. Desakan dan kepanikan menyebabkan banyak penonton terjatuh, terinjak-injak hingga kehabisan nafas. Menurut catatan pihak berwenang dan media, polisi menembakkan gas air mata ke 3 titik utama, yaitu Tribun Selatan 7 kali, Tribun Utara 1 kali, dan ke arah lapangan 3 kali. Akibatnya suasana semakin mencekam dan menelan korban jiwa serta luka berat. Dari tragedi mengerikan ini, berapa korban? Total korban kisaran 754 orang. Total korban tragedi Kanjuruhan adalah 754 orang. Dengan 132 orang diantaranya tewas. Jumlah ini mencakup korban luka dan tewas yang terjadi setelah laga Arema FC dengan Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022. Korban luka dan tewas ini diakui oleh Kepala Posko Krisis Center sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, DRG Wijanto Wijoyo. Berbagai kejanggalan dalam tragedi Kanjuruhan. Yang pertama adalah terdapat hoax yang menjelaskan Kapolda Jawa Timur menyatakan bahwa penggunaan gas air mata telah dilakukan sesuai dengan SOP. Yang kedua adalah adanya dugaan obstruction of justice, di mana kepolisian berupaya mengganti rekaman CCTV. Yang ketiga adalah rekonstruksi pada tanggal 19 Oktober tidak dilakukan di Stadion Kanjuruhan, melainkan di lapangan Mapolda Jawa Timur. Yang keempat adanya ancaman kekerasan dan intimidasi kepada keluarga korban serta saksi. Yang kelima adalah terdakwa hanya dihadirkan secara daring selama proses peradilan. Yang keenam adalah anggota Polri diterima menjadi penasihat hukum dalam persidangan. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Yang ketujuh, saksi-saksi cenderung didominasi aparat kepolisian. Yang kedelapan, hakim serta jaksa penuntut cenderung pasif saat menggali kebenaran material. Dan yang ke-9 adalah pengaburan fakta penembakan gas air mata yang dilakukan ke bagian tribun penonton.
Fakta yang satu ini benar-benar miris, yang mana tragedi Kanjuruhan menjadikan tragedi paling kelam dalam sepak bola dunia, tragedi paling kelam nomor 2 di dunia. Ya, apalagi sampai menewaskan 132 orang. Tragedi yang tak pernah dilupakan supporter maupun masyarakat Indonesia maupun dunia. Kapolri mengumumkan 6 orang yang bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan dan ditetapkan menjadi tersangka atas jatuhnya korban jiwa dalam tragedi itu. Berikut adalah daftar tersangka resmi tragedi Kanjuruhan serta vonis hukumannya. Adapun Ketua Panitia Pelaksana, Direktur PT LIB, dan Security Officer dinyatakan sebagai tersangka karena dinilai telah abai atas keselamatan penonton. Sementara itu, 3 polisi yang jadi tersangka dikarenakan telah memerintahkan penembakan gas air mata. Pada 27 Juni 2025, publik sepak bola nasional kembali mengenang dan melakukan doa bersama atas 1000 hari tragedi Kanjuruhan Malang. Tragedi ini terjadi pada malam 1 Oktober 2022, dicatat sebagai salah satu insiden kelam dalam sejarah sepak bola dunia. Peristiwa ini tidak hanya menyerang korban jiwa, tetapi juga meninggalkan luka psikologis mendalam bagi keluarga korban, supporter, dan masyarakat luas. Hingga kini tragedi tersebut menjadi cermin sebagai bahan refleksi, terutama terkait penegakan keadilan dan upaya perbaikan manajemen keamanan di stadion. Arema FC menggelar rangkaian doa bersama dan khataman kitab suci Al-Quran saat memperingati 3 tahun tragedi Kanjuruhan di kantor mereka pada Selasa 30 September 2025. Manajemen Arema FC memaknai 3 tahun tragedi Kanjuruhan sebagai momen refleksi dan penguatan komitmen untuk terus membersamai keluarga korban serta melakukan pembenahan menyeluruh. Manajemen Arema FC berpandangan tragedi pada 1 Oktober 2022 silam tersebut adalah duka abadi yang akan selalu dikenang. Manajemen Arema FC sendiri telah menyusun 2 agenda utama dalam rangka peringatan 3 tahun tragedi Kanjuruhan. Dimulai pukul 13 WIB akan dilaksanakan khataman Al-Quran bersama 5 ustadz dari Yasuka Blimbing Malang di Kandang Singa pada Selasa 30 September 2025. Dilanjutkan dengan kegiatan yasinan dan tahlil bersama warga sekitar kantor Arema FC pada sore hari pukul 15.30 WIB Rabu 1 Oktober ini. Stadion Kanjuruhan adalah sebuah stadion sepak bola yang terletak di Kecamatan Kepajen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Kapasitasnya berjumlah 30.000 sampai 38.000 penonton. Stadion ini merupakan kandang Arema FC yang bermain di Liga 1 dan Persekam Metro FC yang bermain di Liga 3. Nama stadion ini berasal dari Kerajaan Kanjuruhan, kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada abad ke-6 di wilayah Malang. Stadion ini berjarak sekitar 2,5 km ke arah tenggara dari Stadion Kepajen. Nah, sejarahnya ada. Stadion Kanjuruhan dibangun sejak tahun 1997 dengan biaya lebih dari 35 miliar. Pada tanggal 9 Juni 2004, stadion ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Megawati Soekarno Putri saat pembukaan digelar pertandingan kompetisi Divisi 1 Liga Pertamina tahun 2004 antara Arema Malang melawan PSS Sleman. Pertandingan berakhir untuk kemenangan Arema 1-0. Pada 2010 dilakukan renovasi sebagai syarat mengikuti Liga Champions AFC 2011 dengan menambah daya pada pencahayaan. Kita doakan semoga tak ada lagi tragedi Kanjuruhan lagi ya, dan semoga pertandingan selalu lancar dan tidak ada lagi tindakan anarkis seperti kejadian Kanjuruhan tahun 2022.
akan ada seed Minecraft tentang danau yang sangat indah dan juga menarik. Yang mana di sini ada 5 bioma di tengah danau yang satu ini, guys ya. Atau bagaimana yang mengherankan yang satu ini? Udah ada lubang, di situ ada juga 2 pohon yang tumbuh di situ. Wah, nggak ke bawah arus juga ya. Apalagi dengan keindahan danau yang satu ini. Danau yang membeku tapi berongga seperti ini. Menakjubkan banget ini pemandangannya. Dan ada juga double danau. Ditunggu secara lagi tentang si danaunya ya.